إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita ke tafsir Ibnu Katsir, dan perlu dimaklumi buku yang saya pakai adalah Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Ibnu Katsir. Dan Misbahul Munir ini tahdhib diringkas oleh sekelompok ulama dari India. Kalau antum tidak punya, ngedownload, kalau enggak ya minimal antum bawa Al-Quran ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada AC. Amin ya. Minimal saya lah ya. Mana Mbak tisu Mbak yang di sana. Terus kemudian kalau bisa juga mic-nya diperbaiki gitu. Saya sebetulnya kalau ngaji itu yang penting mic-nya enak. Gak faedah antum kasih makan enak tapi mic-nya kayak begini ya. Gak perlu ngasih makan malam itu gak perlu. Jadi umur-umur seperti ini itu kalau bisa maghrib itu stop, gak makan ya, itu sehat insya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghribah. Jika disuguhkan makan malam, mulai dulu sebelum sholat maghrib. Nah, itu berarti orang Arab dulu itu makan malamnya itu tradisinya sebelum maghrib. Kenapa ini Pak mic-nya nggak bagus? Jadi sekarang kita memasuki firman Allah ayat 9 dan 10. 9 dan 10 dari surat Al-Hujurat. Sudah ketemu? Bawa Quran semua kan? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Lain kali diganti Pak, anak nggak mau ngaji kalau begini. Baiknya emang nggak ada yang bisa ganti mic ini. Segini banyak orang. Ini mic sebelum kemerdekaan. Buat baca Quran. Wa in
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sekali lagi. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Cukup. Ikhwah sekalian, di dalam bersosial, di dalam berukhuwah, umat Islam sekarang ini, wabil khusus di Indonesia, menekankan pada 3 ukhuwah. Ikhwah sekalian, di Indonesia ukhuwah itu ditekankan pada 3 hal. Yang pertama ukhuwah wataniyah, yang kedua ukhuwah basyariyah, yang ketiganya ukhuwah islamiyah. Dengar nggak antum? Jelas nggak suaranya? Jadi ukhuwah wataniyah itu hanya didasarkan atas negara teritorial wataniyah, watan. Indonesia umpamanya, Malaysia umpamanya. Makanya dari kacamata ini orang Indonesia itu bukan saudaranya Malaysia. Orang Malaysia bukan saudaranya orang Saudi. Orang Saudi bukan saudaranya orang Amerika dan yang lainnya. Watan. Nah, yang kedua adalah ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang didasarkan atas dasar manusia. Siapapun manusia, gak pandang muslim kafir, itu adalah saudara kita. Nah ini nanti
Batas-batasnya itu kayak apa? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Hanya sekedar kenal. Gitu ya. Ta'aruf. Ya, kita kenal orang Saudi, kita kenal orang Qatar, kita kenal orang Kuwait, tidak lebih daripada itu. Kalau per manusia tidak memandang agama. Nah, yang terakhir ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Inilah ukhuwah yang menentukan surga neraka. Inilah ukhuwah yang sekarang ini bernilaikan ibadah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna awsaqa'urul iman, tali iman yang paling kuat, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, benci karena Allah, wal ya. Jadi yang pertama al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah. Ya. Memberi, tidak memberi itu dasarnya adalah Allah. Gimana? Udah mulai enak suaranya? Ibu-ibu nangkep enggak? Jelas? Oke. Yang enggak jelas saya sendiri berarti. Oke. Yang penting audien. Jadi ada sekalian itu, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, faqad istakmalal iman, telah sempurna imannya. Gitu. Mencintai karena Allah artinya mencintai apa saja dan siapa saja karena dia itu baik, di atas kebenaran dan mentaati Allah dan Rasulnya. Benci karena Allah artinya ya benci apa saja dan siapa saja yang sekarang ini dimurka oleh Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, faqad istakmalal iman, imannya sempurna. Nah, ikhwas sekalian, ayat ini mengkisahkan wa in ta'ifatani, antum lihat di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ifatani, bila ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, iqtatalu, berperang. Di sini orang yang berperang saling bunuh membunuh tidak menghilangkan apa? Aslul iman, keimanan dia. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, beda dengan Khawarij. Jadi buktinya Allah masih memberikan nama iman bagi orang yang sedang perang. Ya. Tidak dihilangkan keimanannya. Berbeda dengan Khawarij. Siapa saja yang melakukan dosa besar itu kafir. Dan beda juga dengan Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar itu Muslim tidak, kafir juga tidak, makanya dia itu memberikan satu istilah fi manzilatin baina manzilaitaini, di antara dua posisi. Ada. Yang kedua, asbabun nuzul ayat ini ceritanya ada
riwayat yang diturunkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, Imam Al-Baghawi juga, dan juga Imam Al-Qurtubi dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datangi Abdullah bin Salul? Karena sudah melakukan berbagai macam fitnah kepada Islam dan Rasulullah." Akhirnya didatangi. Setelah Rasulullah SAW ketika itu membawa kendaraan untanya, berjalan berdampingan dengan Ubay bin Salul, Nabi Muhammad, tolong agak mundur sedikit, bau untamu sangat tidak sedap. Jadi penyibiran, pelecehan. Jadi Rasulullah SAW disuruh agak sedikit menjauh. Bau untamu tidak sedap. Tampaknya ada orang yang terpancing di antara sahabat. Wallahi, baunya unta ini masih lebih sedap daripada bau badanmu. Lah, tampaknya orang-orang yang sekarang ini sekitar Abdullah bin Salul dan mereka keluarga Abdullah bin Salul marah juga. Akhirnya sampai terjadi apa? Pukul-pukulan, kebukan. Bahkan yang satu dengan yang lainnya saling tampar sandal. Akhirnya turunlah ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Nah, ikhwan sekalian, potensi clash di antara umat Islam itu besar, besar sekali. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ada peristiwa di mana telah terjadi sengketa berat antara umat Islam pada zaman Muawiyah dan Ali. Dari mulai perang Jamal, kemudian perang Siffin, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dari fitnah perpecahan. Dan itu tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk mencela sahabat. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi sikap kita terhadap fitnah tersebut. Kita bacakan, kata beliau, la yajuzu an yunsab ila ahadin minas sahabati khata'un maqtu'un bihi. Dalam peristiwa Jamal dan Siffin, kita tidak boleh memvonis siapapun dari kalangan sahabat telah melakukan kesalahan fatal, salah total. Irkanu kulluhum ijtihadu, karena konteksnya mereka semua di dalam rangka untuk apa? Ijtihad. Ijtihad. Dan mereka berhak. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun." Jika seorang hakim berijtihad dan dia benar mendapatkan 2 pahala. Dan idza akhta'a falahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala. Apalagi sahabat. Clean. Wa hum fima fa'alu waradullah ta'ala, karena dia melakukan itu semuanya di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ini Pak, perbedaan antara khilafiyah di antara para ulama dengan khilafiyah di antara para awam.
Kalau ulama didasarkan atas mencari kebenaran secara tulus, kalau orang awam didasarkan atas hawa nafsu dan apa? Apa? Gimana? Kim? Apa? Yang kenceng gak apa-apa so. Uang. Kim? Uang dunia. Mungkin juga. Ya. Tapi intinya dia kalau orang awam itu kalau seandainya betul itu hanya sekedar kebetulan. Ini bedanya antara benar dengan betul. Antum tahu bedanya benar sama betul? Kalau benar itu konstan, sadar dan di atas ilmu. Kalau kebetulan ya nggak sengaja. Contoh aja antum bilang masya Allah kebetulan anak ketemu si anu di masjid ini. Gaya Rasulullah mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu akal-akalannya, andaikan benar tetap ada salah karena kebenarannya itu hanya sekedar apa? Kebetulan. Wahum kulluhum lana a'immah, mereka semua adalah imam. Ya. Amr bin As imam panutan, Abu Musa al-Ash'ari imam panutan, Ali bin Abi Thalib imam panutan, Muawiyah juga itu semua kulluhum a'immah lana. Wa qad ta'abbadna bil kaffi amma syajara bainahum. Allah telah menjadikan sebagai suatu perkara ibadah tahan mulut, tahan komentar dari pertikaian sahabat. Jadi diam itu ibadah. Wala nadkuruhum, dan kita tidak menyebut-nyebut mereka illa bi ahsani dzikri, kecuali dengan sebaik-baik sebutan, sebaik-baik penuturan, li hurmatis suhbah, karena kemuliaan pertemanan mereka dengan Rasulullah. Makanya Pak, tidaklah ada orang yang mengkritik, merendahkan sahabat, melainkan di antara dua, mereka itu pengikut hawa nafsu atau munafik. Nggak mungkin. Makanya antum cek aja di mana saja ada forum mereka itu mengkritik sahabat, menjelek-jelekan sahabat. Antum cek, antum teliti dengan baik. Kalau tidak salah satu di antara dua orang itu munafik atau pengikut hawa nafsu. Oh, ini clear. Kenapa Pak? Simple. Mereka sudah ada di surga, ngapain lo bicarakan? Yang perlu diperdebatkan itu yang mereka belum jelas surganya. Ini sudah berlalu, selesai, dan semua terjadi karena ijtihad dalam rangka untuk mencari kebenaran, dan mereka punya dasar tulus mencari ridha Allah, dan akhirnya mereka semua masukkan oleh Allah surga. Apanya yang sekarang merugikan antum? Di mananya merugikan Islam? Nah, peristiwa yang lebih berat bukan di Jamal dan si Siffin, ya, di mana Rasulullah SAW ketika khutbah, sering kan Rasulullah itu membawa cucunya Hasan Husain. Dan ketika itu yang dibawa adalah Hasan. Rasulullah mengatakan, inna ibni hadha, cucuku ini sayyidun, dia adalah penghulu umat, tokoh di kalangan umat ini. Masya Allah. Wa la'alla Allah ta'ala, sesungguhnya Allah nanti di kemudian hari yusliha bihi baina fi'ataini adimataini minal muslimin, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar yang sedang bertikai melalui cucu saya ini.
Masya Allah betul. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, wafat, dibunuh oleh Khawarij, ya. Dan subhanallah, mungkin kalau antum mungkin sudah panik, kanan kiri cerita terjadi. Ali bin Abi Thalib itu susah untuk dibunuh, makanya setiap perang itu jarang kalah. Sehingga ketika mubarazah, karena sebelum perang itu selalu adu apa? Bukan adu kesaktian ya, adu satu bersatu, itulah apa namanya? Apa? Fighter ya. Itu mubarazah dalam bahasa Arabnya. Itu selalu yang diajukan adalah Ali. Makanya ketika perang Khaybar, pendekar Yahudi sudah sesumbar, petentang-petenteng, bentuknya sudah memang menakutkan, apalagi buat orang pondok kopi. Langsung Rasulullah menyuruh dia keluar, Ali keluar hadapin, ya. Langsung dia membaca satu syair, analladzi sammatni ummi haidarah kalaisin karihil mandar. Akulah seorang yang diberikan nama oleh ibuku Haidar. Haidar itu puma, macan kecil yang sangat apa? Sangat apa? Sadis apa? Ganas gitu. Antum sekolahnya nggak lulus, bahasa ini ganas. Kalaisin karihil mandar. Langsung Pak, ngoplok, serang sekali, langsung gelinding itu kepalanya, langsung, dan kuat. Makanya untuk sisi bentuknya yang paling mirip dengan Rasulullah Ali badannya, dari sisi mukanya Ja'far bin Abi Thalib, dari sisi jalannya Fatimah binti Rasulillah, paling mirip. Nah, ketika beliau pergi sholat subuh, dibacok dari atas, karena nggak berani hadapan, nggak ada yang berani hadapan, nggak bisa ngalahkan dia. Coba bayangin, dikeroyok orang 10 aja menang. Itu. Makanya kalau antum lihat pedangnya Ali itu rata-rata gede-gede semua. Antum aja ngangkat nggak kuat, apalagi bacokkan. Makanya dari situ Pak, Masya Allah, kalau antum mengukur kehebatan mereka. Sahabat-sahabat itu dengan pedang seperti itu, perang itu seharian, berbulan-bulan begini. Coba antum bawa pedang yang panjangnya 1 meter, giniin aja sehari. Pijet rong dino sama ya. Iya, betul. Makanya tubuhnya para sahabat dulu itu lebar atas, kecil bawah, beda dengan kita. Ayo ngaku. Iya, dia. Makanya perutnya itu sampai membentuk 2. Dibacok, itu pun masih sempat sholat subuh. Cuma diginiin, sholat subuh. Dan dia setelah sholat mengatakan, kalau saya sampai mati, kisoslah dengan sebaik-baiknya kisos. Masya Allah. Coba, udah dibacok berdarah-darah, masih sholat subuh, Pak. Antum udah jerit itu, sekampung udah ramai. Dan kalau Allah takdirkan saya masih hidup, jangan diapa-apain dia. Masya Allah. Makanya saat perang dengan Khawarij di Nahrawan, ya, yang Masya Allah, pasukan mereka itu 4.000 lebih, semua meninggal dunia, yang selamat cuma 9. Coba. Dan pasukan Ali bin Abi Thalib tidak meninggal kecuali 10. Masya Allah. Dan 9 itu lali, 2 ke Al-Jazirah, 2 lagi ke Karman, daerah mana? Khurasan.
dua lagi di Sajistan, daerahnya Sunan Abi Dawud, ya, Abu Dawud, dua lagi ke Oman, satu lagi ke Yaman, 9. Dan Masya Allah dikatakan oleh Imam Sahrustani, sampai hari ini mereka beranak pinak, berkembang biak, menyebarkan pemikiran Khawarij di daerah itu. Makanya saat pada waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau sempat marah sama mereka. Gitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, akhirnya diganti oleh anaknya Hasan. Masya Allah, terjadi pertikaian makin dahsyat. Akhirnya Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib mengundurkan diri, melepas jabatan, dan akhirnya dua kelompok yang sedang berperang itu berdamai. Masya Allah, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anakku ini, cucuku ini akan menjadi pendamai dua kelompok yang sedang perang. Oh, itu insyaallah. Makanya disinilah, ya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya memerangi orang Khawarij, kenapa kamu perangi? Amusyriku? Apakah mereka itu musyrik? Enggak. Masya Allah. Am haulai munafikun, apakah mereka munafik? Enggak. Hum qaumun baghat alaina, mereka kaum yang bughat kepada kami. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib perang Siffin, ini menunjukkan kelompok yang benar adalah kelompok Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah khalifah yang sah. Di belakang Ali siapa? Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir terbunuh. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Ammar bin Yasir qatalathul fi'atul baghiyah. Dia akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Ini oleh karena itu sebagai seorang muslim, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu islah. Sekecil apapun pertikaian itu harus kita islah, jangan dibiarkan, jangan malah dikompor-kompori. Dan sekarang ini parah. Bahkan sekelompok besar umat Islam ini sekarang lebih mengutamakan ukhuwah wataniyah, lebih mengutamakan ukhuwah basyariyah daripada ukhuwah Islamiyah. Bahkan sesama umat Islam, apalagi sama kita yang dituduh Wahabi, wah udah habis. Sesama kita, lakum dinukum waliyadin, dengan non muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ikhlas, tulus. Mereka adakan acara peribadatan dijagai. Bahkan ketika terjadi permasalahan gereja di Depok kemarin, mempersilahkan tempatnya, coba masjidnya yang ininya, tapi kita gunakan untuk kajian aja, langsung diusir. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sama non muslim sama kita, lakum dinukum waliyadin. Keren gitu. Hancur. Ya, nasallallahu al-afiyah. Jadi bahkan kita sekarang tidaklah menemukan satu kondisi umat yang centang perenang, umat yang sekarang ini satu dengan yang lainnya, bukan hanya saling sengketa berbeda, tapi saling curiga. Padahal Rasulullah SAW menegaskan di dalam banyak hadis, kan, al-muslim akhul muslim juga. Muslim itu saudara muslim. Kalbunyan, diumpamakan seperti apa? Ya syuddu ba'duha ba'du, saling menguatkan. Kalau sekarang saling singkur-singkuran,
sungkur-sungkuran, syukur-syukuran, syukurin lo, saling gasak, saling gesek, saling gosok. Itu potret. Makanya tidaklah ada satu wadah, tidaklah ada satu masjid, tidaklah ada satu perkumpulan, apalagi ormas partai, pasti ada perselisihan. Padahal Allah mengatakan apa? Wa in tanaza'u, kalau kalian itu berselisih, apa akibatnya? Fatafshalu, kalian gagal. Wa tadhhab rihukum, lemah. Coba Pak, lebih indah lagi Rasulullah SAW mengumpamakan ukhuwah kita itu. Masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin itu di dalam cinta kasih sayangnya, wa tarahumihim, dan saling ramahnya, wa ta'atufihim, saling perhatiannya, itu seperti satu tubuh. Kita sekarang ini merasa enggak satu tubuh? Jangan-jangan kita ini egois, kita lulu gue, kita tidak pernah ada tegur sapa, ya, datang kajian, pulang kajian sama aja. Padahal Rasulullah mengumpamakan seperti satu tubuh. Idastaka memberikan satu ungkapan, ada masalah. Idastaka amun, di antara anggota masyarakat muslim itu kalau ada masalah, tada'a sairul jasadi bis-sahri wal huma, satu dengan yang lainnya mengeluh, saling ikut juga sakit dan kepanasan. Ini yang sekarang kita tidak temukan. Maka Pak, kadang-kadang maaf, jamaah salafiyah ini kadang-kadang kurang mendapatkan sambutan karena kita itu kalah dengan apa? Jamaah bid'iyah. Mereka yang memang sekarang menyimpang, tapi ukhuwahnya Masya Allah. Coba ada satu kelompok jamaahnya tertarik, hanya apa? Kalau sakit itu subhanallah, giliran jenguk. Dan jarang mereka itu mengeluh ketika ngadepin sakit. Biaya berapapun ditanggung jamaah lain. Coba anak kasih perumpamaannya. Antum kalau sekarang mengumpulkan satu orang 2000, ini 2000, udah berapa? 2000 kali berapa ini? Insya Allah. Kalau seandainya ada jamaah salafiyah di Pondok Kopi ini ada 1000 aja, satu orang 2000, ada berapa? 2 juta. Enteng Pak. Tapi kenapa kita itu selalu ya dana-dana? Bahkan lagu kebangsaan, masjid, pondok, pesantren, yayasan Islam, ya dana, karena kekurangan dana. Itu. Ya. Ya, makanya wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kalau ada yang tetap bersikeras, ngeyel, tetap mereka bersengketa, faqatilul lati tabghi, perangi mereka yang sekarang ini bandel, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka itu kembali kepada Allah. Islah damai. Coba bayangkan dulu Irak, Iran, kemudian mana lagi Kuwait, Irak, diadu domba. Ya, karena memang orang-orang yang sekarang ini tinggal di sekitar Arab itu gampang kepanasan. Makanya Yahudi yang kecil, komunitas yang kecil bisa menang. Kenapa? Bukan hebatnya Yahudi, karena lemahnya umat Islam di Palestina. Yang dulu datang kepada Raja Turki Hamid II hanya mau nyewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwas sekalian,
soal masalah kaitannya dengan ukhuwah imaniyah. Iman gak iman, yang penting bersatu. Apa bersatu yang penting iman gak iman yang penting bersatu, atau bersatu gak bersatu yang penting beriman? Mana yang enak? Ngumpul gak ngumpul yang penting mangan, apa mangan gak mangan yang penting ngumpul? Nah itu. Jadi iman gak iman yang penting ngumpul. Ini adalah persaudaraan mikrolet, sama jurusannya, sama catnya, tapi sopir satu dengan yang lainnya tidak ada yang akor, bahkan terjadi saling cigal mencegal. Nah, supaya ukhuwah kita mantap, nilainya ibadah, betul-betul meneguhkan iman, maka kita akan bahas dua sisi hak-hak persaudaraan dan adab persaudaraan dalam Islam. Hak yang pertama, kalau al-muslim akhul muslim punya hak al-muwasa bil mal, layak untuk kita santuni harta kita. Jadi kalau ada susah, mereka itu punya hak di harta kita. Jadi antum jangan egois. Itu kan dia, saya nggak punya urusan. Tidak. Seorang mukmin yang mengaku innamal mu'minuna ikhwatun, melihat seorang muslim dimanapun susah, wajib mengulurkan tangannya secara harta. Nggak peduli itu di Palestina, itu di Saudi, itu di Turki, bahkan di Myanmar. Nah. Yang kedua, hak ukhuwah yang kedua adalah satu dengan yang lainnya harus tolong menolong. Karena al-mu'min akhul mu'min tadi. Bahkan Allah memberikan satu faedah lewat ketetapan dari lisan Rasulullah, wallahu fi aunil abdi, Allah itu terus pada pertolongan seorang hamba, maka al abdu fi auni akhihi, selagi seorang hamba itu dalam pertolongan saudaranya. Tolong, bantu, jangan cuek, minimal selevel pondok kopi. Antum tahu dia sekarang ini susah secara ekonomi. Antum tahu sekarang mereka ini susah dari sisi kesehatan. Bantu antum. Yang ketiga, hak ukhuwah. Hendaknya kita harus menjaga lisan untuk tidak menceritakan keburukan dan wajib menceritakan tentang kebaikan dia. Tahan. Jadi lisan-lisan kita ini jangan sampai meluncur hal-hal yang sekarang ini merusak, memperburuk nama baik mereka, menjatuhkan. Jadi kita tidak menuturkan kecuali kebaikan dan tidak menyebutkan keburukan saudara kita. Makanya tidak riba, tidak namimah, sampai di dalam nasihat pun Pak, yang katanya kita itu menasihat, gak boleh kita itu secara terbuka. Apalagi alasan menasihati saudaranya di sosmed. Sosmed itu bukan konsumsi nasihat. Kalau sudah digulirkan di sosmed, itu sudah apa Pak? Menjadi apa? Konsumsi gosip. Yang ajaib, perkara rumah tangga di sosmed kan? Ajib. Netizen dari mulai emak-emak, apalagi sekarang ini bela-membela. Kalau sekarang ada dengar salah seorang ibu dizolimi dengan poligaminya, wah langsung royoan. Itu ya.
Yang bapak-bapak juga begitu, dengan berbagai macam kalimat-kalimat pembelaannya. Kenapa dia kan mampu poligami, bahkan 4 Superman, 3 gentleman, 2 real man, 1 cemen. Belum punya istri, no comment. Itu. Dan selanjutnya hendaknya kita maafkan kekhilafannya selagi kesalahan itu tidak di dalam bidang agama. Contoh aja masalah kaitannya dengan kesalahan duniawi. Pinjam motor terlambat satu hari, janji 2 hari, ternyata 3 hari. Antum coba berlapang dada. Ya. Masalah kaitannya dengan jual beli agak sedikit mahal. Ya, kadang seorang muslim itu kan gitu kelebihannya. Kalau jualan mahal barang, mahal senyum. Di sana non muslim murah senyum, murah barang. Kadang-kadang barangnya juga bagus-bagus. Ini udah mahal senyum, mahal barang, expired. Ya udahlah, anak ngalah. Waduh, lamaran gue diserobot. Ngama. Jangan lihat sahabat Ansor kepada Muhajirin. Bukan hanya ngalah, saya punya istri sekian, pilih salah satunya saya ceraikan, silahkan kawin. Coba ya. Anak punya kontrakan 5 pintu, antum pakai 1 pintu. Oh, coba itu. Kadang-kadang di dalam masalah ukhuwah ini selalu yang dibicarakan itu prospek duniawi, melupakan hak-hak yang seperti ini. Ya oke, itu adalah hak antum, jual beli, sewa menyewa, itu hak antum. Tapi antum menggugurkan sebagian daripada hak itu, kan pahala. Apalagi kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amal adalah rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu Akbar. Yang keenam, antum penuhi, antum istiqamah di dalam menjaga ukhuwah ini. Jangan sampai putus, ya, jangan sampai putus. Sampai mereka itu yang memutuskan. Hatta mereka memutuskan pun antum tetap tegur sapa jalan. Karena gini Pak, yang ini tidak disadari banyak ikhwan kita. Gampang sekali putus silaturahmi. Gampang sekali terjadi apa? Saling tengkar. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha yaftahu abwabal jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. Allah itu membuka pintu surga setiap hari Senin Kemis. Kalau di luar Ramadan, kalau di Ramadan setiap malam. Tuh bedanya. Wa yaghfirullahu ta'ala likulli muslimin la yusyriku billahi syai'a. Allah mengampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah. Illa, dengarkan, illa kecuali rajulun bainahu wa baina akhi syahna, yang punya crash dengan saudaranya. Qila laha, dikatakan kepadanya malaikat, andiru, biarkan dulu, jangan dicatat, hatta yastaliha, sampai damai. Coba amalan antum gantung. Enggak mudah Pak. Makanya la yahilu, sampai Rasulullah menggunakan teks la yahil, tidak halal. Ayyahjuru al-mu'min akhahu, mendiamkan seorang mukmin saudaranya, fawqa thalathin, lebih dari 3 hari. Yu'ridu hada wa yu'ridu hada, ini berpaling dari ini berpaling dari ini. Tadi yang singkur-singkuran, sungkur-sungkuran, syukur-syukuran tadi, syukurin loh, kapok loh, kagak jadi itu lamarannya, nyungsep sekalian loh. Nah gitu, seneng banget tuh.
Karena mental SMS itu banyak sekarang menimpa muslim, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik yang memulai salam, mulai assalamualaikum, dijawab gak dijawab itu dosa dia. Yang ketujuh, jangan membebani saudara antum dengan sesuatu yang merepotkan. Itu hak. Jangan membebani saudara antum sesuatu yang menyulitkan. Dia sedang lagi, masya Allah, anaknya 2 masuk sekolah, antum mintai pinjaman lagi. Padahal kemarin belum lunas, pinjam lagi. Nah itu nyusahin. Antum udah punya istri 2, ini belum, kasih dia. Tuh. Tuh jangan ceroboh. Ya. Ada yang lucu lagi, ada punya istri satu-satunya suruh nyeraikan, dikawin sama dia. Wah ini parah nih. Nah, parah itu. Alhamdulillah, itu namanya bukan membantu saudaranya untuk apa? Mempermudah hidup. Yang kedelapan, hendaknya mendoakan dirinya, anaknya, keluarganya, saudaranya dengan doa-doa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya dia lancar, panjang umur, berkah hidupnya, anak istrinya juga begitu. Masya Allah, doakan. Minimal antum mendoakan saudara antum dengan doa simple singkat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Mu'minin semua, miliaran kena semua. Makanya kalau doa itu jangan berlebihan, di antara berlebihan dirinci. Ya Allah ampuni Pak Bejo ngatno parti sebuti kabeh, giliran selesai ya kelewat. Sapa? Satu itu belum saya doain. Aduh, kelewat Mas. Coba antum kalau nyebutin orang Indonesia semua satu-satu. Tapi Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Masya Allah. Yauma yaqumul hisab. Doakan. Karena kita ini butuh doa, Pak. Wallahi ya ikhwan, ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh doa. Antum cek Nabi Ibrahim selamat dari api, kenapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Yunus selamat dari perut ikan, berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, dikembalikan kepada rahmatnya dengan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sampai Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada Yakub. Kenapa? Berdoa. Apa doanya? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ketika ditegur, aduh bapak ini ngingetin itu terus, saya tidak mengadu kecuali kepada Allah. Akan gelisah hati ini, akan lemahnya diri ini, rindu saya kepada Yusuf, yakin Allah akan kembalikan dia. Masya Allah, dibalikin. Dan mudah doa itu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, inna a'jazan nasi man ajiza minad doa. Sesungguhnya manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Susahnya apa? Sambil sakit, terbaring opname di rumah sakit aja bisa. Sambil naik motor bisa berdoa. Naik nyetir mobil macet, astagfirullah. Ziyadar jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masyaallah. Itu. Nah, sekarang terakhir adab-adab berdoa. Ini adab-adab masyaallah ukhuwah, masyaallah ukhuwah.
Adab ukhuwah. Adab yang pertama, at-tawadhu lillahi. Tawadhu karena Allah untuk saudaranya. Kita harus lembut hati, ya, lemah lembut perangai, sopan tutur kata. Allah udah kasih itu qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan maisur. Masya Allah, itu supaya kita itu bertutur bahasa yang baik. Intinya adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sama orang mukmin itu yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri salah. Rendah diri itu terhina. Allah katakan wala tahinu, jangan rendah diri, wala tahzanu antumul a'laun. Yang dianjurkan rendah hati. Nomor 2, adab ukhuwah, menjaga suasana cinta dan kesetiaan antar saudara muslim. Mawaddah wal wafa, cinta, setia. Jangan berkhianat, jangan kalah sama anjing. Bahkan Masya Allah ada pernyataan dari, kalau nggak salah dari Imam Asy-Sya'bi, tidak aku temukan sifat yang ada di anjing dimiliki oleh siapapun termasuk manusia, yaitu apa? Kesetiaan. Antum cek aja, padahal hanya dikasih tulang. Ini kadang-kadang dikasih tulang sak dagingnya, daging sak tulangnya, grogotin bang. Ada ya, ini subhanallah cuma tulang, disuruh untuk jaga rumah. Masya Allah, dari mulai awal malam sampai subuh di situ, setia, nggak berkhianat. Makanya ketika Umar negur sang Badui, wahai fulan, kenapa kamu kemana-mana bawa ini anjing? Wahai Amirul Mukminin, ini tidak pernah khianat sama saya. Oh, setia. Makanya sampai ada ulama yang menulis kitab bahwa al-kilabu ya khairun, qad yakunu khairun mimman labitha thiyab. Anjing itu kadang masih lebih baik daripada sebagian makhluk yang mengenakan pakaian. Makhluk yang berpakaian apa? Ya manusia. Anda mencek kadang-kadang Masya Allah ya, kita sudah fasilitasi, kita kasih berbagai macam kebaikan, dengan mudah dia berkhianat ya. Apalagi pengkhianatan suami istri pasangan, itu menyakitkan. Kenapa? Karena aslinya itu tidak ada sesuatu percintaan yang lebih dalam daripada pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ternyata diiris, digunting dengan apa? Pengkhianatan. Jangan jaga itu. Makanya kata Abdullah ibn Mubarak, al-mu'min yatlubul ma'adhir. Orang mukmin itu selalu cari pemaafan. Wal munafik yatlubuz zallat. Munafik itu selalu cari kesalahan. Kalau mukmin, ciri mukmin selalu mencari pemaafan. Kalau orang munafik mencari kesalahan. Itu ciri orang munafik. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas, ahabbu ikhwani ilayya, sebaik-baik saudaraku adalah akhun in ghibtu anhu adzarani. Kalau aku tidak ada, melindungi kehormatan saya. Kalau saya sekarang hadir, menyambut saya. Enggak, giliran enggak ada, wah dihabisin teh ngamek kurang golek. Wih, kulitin habis. Tapi kalau ketemu bermuka manis, munafik.
Makanya kata Ibnu Hazm, ada teman yang kadang, ada orang, bukan orang, teman, ada orang yang tidak baik ketika jauh dan tidak baik ketika dekat, ya orang lain. Ada orang yang sekarang ini bermuka manis ketika di depan mukamu dan menjelek-jelekkan di belakangmu. Ini apa? Pengkhianat. Ada orang yang sekarang ini biasa di depan mukamu tetapi membela-belamu di belakangmu. Ini adalah teman yang jujur. Jadi antum jangan sekarang ini terpesona dengan orang yang masya Allah, tapi di belakang musuh. Mendingan biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhihim biturab. Jika kamu melihat orang yang memuji-mujimu, maka lempar mukanya dengan itu. Dan seorang mukmin yang baik, Pak, mending dikritik, diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Antum tahu bedanya dipuji sama dipuji-puji sama syekh puji? Tahu bedanya? Kalau dipuji ada pada diri antum, wow hebat orang hafal 30 juz, ternyata dicek 30 benar. Dipuji-puji tidak ada pada diri antum, masya Allah ini orang hafal Pak 30 juz ngelontok, ternyata dicek juz 30. Parah nih. Mengenakan pakaian kepalsuan. Untuk apa antum bangga dengan suatu hasil pakaian indah tapi curian? Tapi kalau antum dicela orang, diomongin orang, ada berdiri antum koreksi, ya Allah benar. Makanya kata para ulama, kafa bil mar'i rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aib kepadaku. Bukan rahimallahu mra'an man ahda khair, enggak, kebaikan enggak, aib. Kalau tidak ada pada diri antum diomongin, antum dapat pahala surga tanpa keluar keringat. Siapa yang enggak suka, kata Ibnu Hazm, kecuali majnun, gendeng, enggak mau surga tanpa keluar keringat, tidur aja masuk surga kok. Caranya diomongin orang, difitnah orang, tidur Pak masuk surga itu, dan nggak pakai ikhlas dan benar. Loh, iya, antum diomongin orang nggak perlu ikhlas. Kalau sholat kan belum tentu diterima karena sholat antum nggak ikhlas atau nggak benar. Sodako antum bisa aja nggak diterima karena nggak benar atau nggak ikhlas. Ini difitnah orang, insya Allah. Loh, enak. Makanya alhamdulillah Al Hasan Basri itu Pak, kalau difitnah orang langsung orangnya dicari, ketemu, dikasih hadiah sop. Wah, itu juga gitu, kasih sop dengkul, sop apa? Iga, sop apa lagi? Buntut, kasih racun tikus. Ngajar lo kampret tuh, jelek-jelekin gue terus tuh. Mati lo modal. Jangan. Kata Al Hasan Basri apa? Ya fulan, terima kasih kau telah memberikan kebaikan akhiratku, aku cuma bisa membalas duniamu. Loh, itu dunia. Ya sekarang dijelekin orang susahnya apa tuh Pak? Selagi antum dapat ridha Allah, ya, dan nurutin omongan orang Pak nggak ada habisnya. Seperti yang sering saya contohkan, anak sama bapak naik unta loh. Yang naik unta anaknya diomongin orang, aneh anak durhaka, kurang ngajar, kagak tahu diri. Masa orang tuanya suruh narik unta ke sana, dia ongkang di atas. Akhirnya anaknya dengar turun, Pak, saya diomongin orang Pak, bapak aja deh yang naik. Akhirnya telah naik, waduh lebih kenceng lagi ngomongnya. Aduh ini orang tua kagak punya hati, gak ada kasihan. Aduh masa kalah sama monyet, monyet aja sayang sama anak, lompat ke sono sini masih digendong. Ini suruh nonton onta kesanung-sanung, dia kan di atas onta. Aduh mikir kek. Oh kan akhirnya bapaknya dengar, aduh nak ngomongnya orang ke saya lebih pedes. Terus gimana Pak?
Ya gini aja, naik berdua, selesai kan? Iya, nanti tadi kenapa lo? Kalau berdua naik kan enak, lo nggak diomongin, gue nggak diomongin. Iya ya Pak ya, iya ya naik, apa nggak diomongin? Malah kencado ini anak sama bapak kagak mikir nih ontak kuntet kayak begini dinaikin berdua, gantian kayak, aduh ini gimana kagak sayang sama hewan. Rasulullah aja memerintahkan kita sayang sama hewan, loh pakai dalil itu, pakai dalil. Akhirnya marah-marah, bapak turun, lo naik salah, gue naik juga salah, naik berdua salah, dia omongin juga orang, udah turun aja, kita tonton, lo kanan gue kiri, tonton, nah dia omongin, aduh masih, aduh ini orang kagak punya utek, masa mau tadi beli mahal-mahal gak dinaikin, mubazir banget. Aduh, mikir gimana sih orang? Selesainya kapan Pak? Onta naik orang. Nah itu selesai karena gendeng sampean. Ya wajarnya kan orang naik onta. Selagi orang naik onta pasti diomongin. Nah baru selesai onta naik orang. Dipekul karena naik. Wah ya anak kalau bapak Yus gendeng guys. Karno wis gitu kan. Itu selesai antum mau gendengok. Selesai. Apa iya? Di mana masyarakat, di mana antum hidup nggak mungkin. Gitu loh Pak. Selanjutnya nomor 3, al-ihtimam adab ukhuwah, al-ihtimam bihi wa ta'arruf ala akhwali. Memperhatikan keadaannya dan mengenali kondisinya. Ini lagi sakit apa enggak, sehat enggak. Ini tumben sekarang jarang saya ketemu kajian. Kenapa ya? Tanyain. Jangan antum egois. Ya. Apalagi di sana ada ukhuwah lebih mendalam, yaitu apa? Manhaj akidah. Itu perhatian. Yang keempat, as-sairu fi hajatihi, berusaha untuk menutupi hajat kebutuhannya. Apalagi antum tahu hadis Rasulullah ini, la ayyamshiya ahadukum fi hajati akhihi hatta yaqdi alaihi khairun. Rasulullah mengatakan, la an amshiya ala hajati akhi hatta aqdi anhu khairun min an a'takifa syahra fi hadzal masjid. Masyaallah. Andaikan aku bisa memenuhi kebutuhan urusan saudaraku sampai selesai, itu lebih baik daripada iktikaf sebulan di masjidku ini. Masjidku ini, bukan masjid apa ini? Nur Iman, bukan. Tapi masjidku ini mana? Madinah, masyaallah. Masyaallah. Ya. Selanjutnya nomor 5, al-intisalil akhi, ya. Artinya kita bela, baik dia itu dalam keadaan zalim wa mazlum. Makanya Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Zalim kita hentikan kezalimannya, mazlum kita ambil hak-haknya dia. Masya Allah. Seperti itu, nggak boleh dibiarkan. Gak boleh kita ini sekarang ini. Makanya tadi di ayat tersebut, wa in ta'ifatani kan itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatanu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi, sampai dia itu selesai. Nah yang terakhir, hendaknya kita doakan ketika kita berada di kejauhan. Lebih jauh lagi kita di dunia, mereka di akhirat. Makanya Pak, tadi minimal antum membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah, biar teman-teman kita yang ada di kuburan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan Masya Allah kapan diampuni oleh Allah. Kan itu yang kita harapkan dari ukhuwah ini. Ana datang ke sini ngaji, antum berukhuwah,
bukan karena dunia yang antum tunggu, tapi bagaimana nanti ketika antum wafat didoakan, disolatin. Dan itu yang kita harapkan, karena itu saat butuh pertolongan saudara kita. Bukan sekarang ini dunia iya, tapi lebih membutuhkan saat kita sudah tidak berdaya untuk mengumpulkan kebaikan, amal soleh, karena sudah ditutup oleh Allah, putus. Karena idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus dari 3. Sedekah ini terputus usahanya kecuali dari 3 ya. Putus. Sudah nggak bisa sholat lagi, puasa lagi, ngumpulin pahala, minta ampun, berdoa. Tinggal sekarang doanya orang-orang soleh, anak soleh, termasuk kita. Walaupun yang ditekankan anak, kenapa? Karena rata-rata orang lain itu cepat lupa. Anak tanya sama antum, ada nggak di antara antum yang ada ini mendoakan tetangga antum yang mati 5 tahun lalu? Ada? Wes lali, lupa, kan itu. Tapi anak, masya Allah, biarpun orang tua kita meninggal dunia 50 tahun lalu itu ya, masya Allah, kecil itu ditinggal meninggal orang tua, sampai sekarang ini ingat, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Itu makanya kenapa ditekankan anak, meskipun doa muslim bukan anak diterima enggak? Terima. Bukan hanya anak, tapi anak di sana ada keistimewaan, apalagi soleh. Doakan. Makanya kata Rasulullah, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlihi. Kata Rasulullah, doanya seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan, satu di Surabaya, yang satunya di Jakarta, apalagi satunya di dunia, satunya di akhirat, gaib, diterima, mustajab. Di atas kepalanya Allah tugaskan malaikat untuk mengamininya. Setiap saat dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, si malaikat itu mengatakan amin, kamu mendapatkan sepadan dengan itu. Masya Allah. Sudah cukup. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Insyaallah, mudah-mudahan antum hafal ya. Anak kasih tugas ngapalin ayat 1 aja, besok kita bahas cukup. Wahai orang yang beriman, jangan satu dengan yang lainnya saling mengolok-olok. Itu syukur-syukur kalau bisa 2 ya, sampai ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon su'udhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Baik, silakan, mungkin ada yang tanya 1-2, kalau enggak kita tutup dan itu lebih baik. Fadhal, silakan. Ayo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya. Awal-awal hijrah, bagaimana cara Nabi menciptakan ukhuwah antara muslim, antara orang beriman dari muslim. Iya. Oh, caranya Rasulullah yang lakukan pertama kali, jadikan ukhuwah itu seperti ahli waris. Bahkan sebelum ada turun ayat tentang warisan, kami menganggap, menyangka,
mereka bisa saling mewarisinya. Kemudian Rasulullah membentuk dua ukhuwah umum, innamal mu'minuna ikhwatun, sama ukhuwah khusus, yaitu si fulan dipersaudarakan dengan khusus secara si fulan. Contoh, Salman Al-Farisi diukhuwahkan secara khusus dengan Abu Darda, Sa'ad bin Nadhr diukhuwahkan dengan Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Ini ukhuwah khusus. Makanya ukhuwah iman itu ada dua macam. Ada ukhuwah umum, kenal gak kenal. Ada ukhuwah khusus, mereka yang sekarang ini istiqomah, saling kenal, saling menguatkan, dan tidak ada masalah itu. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah letakkan pilar-pilar ukhuwah tadi. Al-mu'min akhul mu'min, mu'min satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Ini pilar-pilar, dasar-dasar, ya, sehingga pilar-pilar itu dijadikan pegangan untuk ukhuwah, ya. Dan Rasulullah juga tetapkan beberapa keutamaan ukhuwah, hak-hak ukhuwah, adab-adab ukhuwah, dan ancaman orang yang memutuskan ukhuwah. Itu cara Rasulullah di dalam membentuk ukhuwah. Bahkan Masya Allah Pak, surat Al-Hujurat utuh ini semua di dalam rangka untuk itu. Makanya adab sama Allah, adab sama Rasul, adab sama mukmin, adab sesama manusia nanti. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Assalamualaikum Ustaz, apa bedanya menyantuni dengan menolong? Ya sama aja ya. Kalau menyantuni mungkin lebih halus dari kalimat santun. Kalau menolong itu ya secara umum. Itu kalau kita ingin bedakan, contoh bedanya antara iman dengan ihsan. Pokoknya gini, kalau ada kalimat yang sama disejajarkan satu dengan yang lainnya itu lebih lembut. Contoh, al-linu war-rifqu. Lin, ar-rifq. Lin juga rifqun, rifqun juga lin. Tetapi kalau kita bedakan, lin itu lemah lembut, lebih halus, lebih memaknai satu kesantunan, satu kebaikan, dibanding dengan rifq hanya sekedar lembut biasa, dan seterusnya. Itu. Ada lagi? Oh ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa hubungan antara sama muslim harus kalau pakai orang saling tolong. Iya. Nah, pada saat prinsip ini dipakai dengan pihak sebelah atau asing, nah ini diterapkan sedemikian rupa sehingga mereka berhubung sehingga menjadi satu kesatuan. Ini kenapa Ustaz? Apa yang salah dalam ini? Ya sebetulnya begini. Makanya ada suatu ungkapan dari seorang cendekiawan. Saya pergi ke negeri kafir mendapatkan sedikit muslim, banyak Islamnya. Saya pergi ke negeri muslim, banyak muslimnya, sedikit Islamnya. Bahkan kecenderungan sekarang fenomena negeri-negeri muslim mengarah kepada ateis, negeri-negeri kafir menuju kepada Islam. Banyak sekali di antara mereka yang sekarang ini masuk Islam secara masif, cuman tidak diekspos. Nah, ada apa yang salah pada diri kita? Seperti secara spesifik di Indonesia, kita cuman kesalahannya satu, Pak. Memahami Islam itu hanya sekedar kering dari pengamalan dan pemahaman, tidak diamalkan. Jadi pesan-pesan Islam yang indah itu kosong dari penghayatan. Pesan-pesan Islam yang indah kurang diamalkan di dalam tataran realita. Itu. Sehingga dari sekalian kita itu memahami hanya sekedar pemahaman yang normatif, pemahaman yang kering. Contoh aja, sholat. Kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Puasa, Masya Allah, hebatnya puasa. Gak boleh marah, gak ini. Tapi habis puasa apa yang mereka lakukan? Terus yang kedua, karena banyak umat Islam yang mengamalkan ajaran palsu. Jadi yang diamalkan itu bukan ajaran aslinya. Seperti berobat dengan obat palsu, sembuh nggak? Hah? Nggak bisa. Ini yang terjadi. Jadi praktek agama umat Islam yang mewarnai perilaku di mereka itu praktek-praktek yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti orang sakit datang ke dokter, dikasih resep, beli obatnya palsu. Ini yang terjadi. Terus bagaimana? Solusinya tidak ada cara kecuali yang telah diberikan oleh Rasulullah. Idza tabaya'tum bil'inah, kata Rasulullah, bila kalian jual beli inah, antum sudah masyhur, maklum semua. Wa akhadtum bi adnabil baqar, berpegang teguh dengan ekor sapi. Wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Illa sallallahu alaikum dulla, melainkan Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan ditarik kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh. Coba aja, maaf ya, di antara kita saja kita koreksi diri kita, antara ikhwan yang mendakwahkan, yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu, ketika memahami akidah, ketika memahami manhaj, bagaimana? Kelihatan kering, kelihatan saklek tanpa penghayatan. Pak, ketika kita itu memiliki akidah yang benar, iman yang kuat, iman itu pasti menghasilkan apa? Ketakwaan. Takwa itu apa? Aplikasi Islam di lapangan. Makanya ciri wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Akidah itu sering dihubungkan oleh Rasulullah dengan praktek amaliyah keseharian. Contoh, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tertinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Praktekkan. Al-haya'u syu'batun minal iman, malu cabang daripada iman. Praktek. Bahkan Rasulullah mengatakan la yu'min sampai 3 kali. Man la ya'man jarahu bawa'iquhu, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dikaitkan. Banyak sekali nas mengkaitkan antara iman dengan perilaku. Cek aja itu. Nah, ini yang sekarang kalau kita ditanya, ada apa dengan umat Islam? Karena seakan-akan antara iman dengan perilaku harian tidak ada kaitannya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, karena itu hasil daripada apa? Pengejawantan iman, prakteknya apa? Akhlak. Itu ya, maaf ya, di antara kita kadang-kadang mudah sekali terjadi gosip, mudah sekali terjadi fitnah, mudah sekali tidak tabayyun, mudah sekali terjadi vonis rampangan. Akhirnya Pak membuat keruh hati. Finlandia Pak kemarin dinyatakan sebagai negeri paling bahagia di dunia dalam versi mereka. Ternyata mereka memiliki 3 kebiasaan sikap dan itu semuanya dari Islam. Tapi kenapa kita nggak mengamalkan? Apa itu? Yang pertama,
Yang pertama, ya, tidak suka membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi kehidupan mereka nggak suka. Sudah menjadi budaya di tengah mereka. Mereka itu di dalam hidup tidak pernah membandingkan. Si fulan punya HP, si fulan udah punya motor, si fulan sudah rumahnya, enggak ada. Kan itu Islam, Pak. Bahkan dalam masalah dunia kata Rasulullah, fa ammad dunya fanzuru ila man huwa asfala minkum. Di dalam masalah dunia, lihat orang di bawah kalian. Tapi kan kita enggak, bandingin sono, bandingin sini, kasak kusuk sana sini. Yang bikin enggak bahagia itu bukan karena kita punya enggak punya. Orang itu merasa lebih baik daripada kita. Mobil orang itu masih lebih anyar dari mobil kita, rumah orang lebih mewah daripada rumah kita, istri orang lebih cantik daripada istri kita. Kenapa? Karena antum ketemu sekali, sementara istri antum ketemu setiap hari. Akhirnya apa? Blenger. Itu kan, loh, itu perkaranya, perasaan kan. Itu loh. Makanya kenapa Allah menggunakan tag wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka istri-istri antum dengan cara ma'ruf, karena ini. Yang kedua, mereka tidak gengsi memakai barang bekas. Itu yang bikin bahagia. Coba kita kasih barang bekas, apaan? Bagi-bagi pakaian bekas, itu kan nggak pede kan antum pakai jas bekas, jaket bekas, sepatu bekas. Mereka biasa. Jadi tidak pernah menyanyiakan barang bekas mereka selagi masih dimanfaatkan. Dan yang terakhir, tidak pernah merusak ikatan kepercayaan komunitas. Kita kasak kusuk, gesek, gosok kan gitu. Gimana antum bisa bahagia di suatu lingkungan masyarakat yang anggotanya apa? Gosip, gesek, gasak, gosok, ngomong sana, ngomong sini, fitnah sana, fitnah sini. Akhirnya apa? Keruh. Iya kan? Lalu cek aja. Bahkan Jakarta itu dikatakan sebagai kota paling riuh rendah gosip. Apa aja digosipin. Kasak kusuk kan biasa kan, Pak? Di RT-an, di RW-an, di masjid, di manapun. Kasak kusuk itu kayaknya menjadi bagian paling asyik di dalam bersosial. Ini ternyata yang membuat orang Finlandia itu paling bahagia di dunia. Ternyata itu sosial yang diajarkan oleh Islam. Kenapa? Kenapa ayo? Kenapa juga sampai Allah mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafar. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Para ulama memberikan satu tafsir, ya Allah, janganlah Engkau jadikan orang-orang kafir itu dengan agamanya yang sesat merasa benar karena kesalahan kami dan kebenaran perilaku mereka di dalam bersosial. Iya, sehingga menyangka agamanya mereka yang benar, agama antum salah. Utang nggak balik kok. Aduh, agama apa itu? Utang nggak balik, gesek, gasak, gosok, saling fitnah. Agama apa itu? Akhirnya apa? Menyangka agama mereka yang salah jadi benar. Agama kita yang benar jadi itu makna firman Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Oke, closing. Ada tanya lagi? Sono yang belakang, ya. Terakhir. Apa itu?
amar ma'ruf nahi munkar dianggap menjadi yang perpecahan itu. Hadirin sekalian, inilah yang digulirkan oleh orang barat, lawan-lawan Islam. Kenapa? Karena amar ma'ruf itulah satu-satunya alat media untuk meneguhkan Islam. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, bila permadani amar ma'ruf nahi munkar ini digulung, maka reduplah Islam dan syiar-syiar Islam. Itu kuncinya. Makanya kuntum khairu ummatin, kebaikan umat Islam itu kapan? Ketika kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu tujuan mereka. Bahkan sekarang ini mereka menjadikan agama itu persoalan privat. Udah masing-masing, nggak usah ngurusin agama orang lain. Inilah Pak yang disinyalir oleh Rasulullah, Masya Allah. Ketika Abu Sa'labah Al-Khushani menanyakan kepada Rasulullah tentang ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah apa? Balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf wa tanahau 'anil munkar, dan terus nahi munkar, hatta idza ra'aitum syuhan muta, sampai kamu melihat kikir yang ditaati. Artinya apa? Ketika amar ma'ruf nahi munkar itu berhenti, maka syuhan muta'ah, kikir ditaati. Apa itu kikir? Syuh beda dengan bakhil. Kalau bakhil pelit dari milik sendiri, kalau syuh pelit dari milik orang lain. Contohnya itu milik orang, hak orang, sumbangan gempa bumi, bencana alam, disumbang 1 truk mie instan, ditilep, itu syuhbah, bukan milik dia kok, ditahan, nggak dikasihkan. Dan zaman sekarang ini sudah zaman syuh, banyak orang yang menahan hak milik orang lain. Wahawan muttaba'ah, hawa nafsu diikuti. Wa dunyan mu'sarata, yang ketiga dunia diutamakan, diunggulkan. Dan sekarang cek, mana ada orang yang ditokohkan nggak punya duit. Orang itu tokoh tidaknya tergantung duitnya. Duitnya dulu, duit punya duit nggak? Kalau nggak punya duit, nggak kaya raya. Seperti Bani Israel menolak Talut. Apaan dia menjadi raja, kita nggak punya duit? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak untuk jadi raja dong, kami lebih banyak duitnya. Tapi Allah tegaskan, dia itu diberikan kelebihan fazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tuh. Tapi kan nggak seperti itu Pak sekarang. Duitnya ada nggak, gitu kan gitu. Oh, jangankan jadi pimpinan daerah, jadi RT dilihat duitnya RW duitnya. Makanya siapapun bisa jadi pemimpin asalkan 3 punya syarat. 1, partainya besar, duitnya banyak, putra daerah, itu dapat udah. Yang penting partainya besar, duitnya banyak, putra daerah. Loh, saya kalau mau pulang jadi duit ya minimal 3 miliar lah, caleg DPRD dapat. Padahal Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kenyataan, wah nanti yang terakhir wa ijabi li ra'yin bi ra'yihi, akhirnya orang itu bangga dengan pendapatnya. Wah, kalau sudah mendengar menurut saya, itu di mana-mana orang, karena dia sudah merasa profesor, doktor, tokoh, menurut saya. Walaupun nabrak nas, walaupun nabrak dalil, walaupun nabrak syariat, gak peduli, karena otak saya lebih hebat daripada dalil, akademisi saya lebih unggul daripada dalil, dan profesor saya dan hasil penelitian saya diakui seluruh dunia lebih hebat daripada Al-Quran dan Sunnah. Makanya menurut saya ya terserah. Kan gitu.
Oke. Terakhir antum. Tapi bagaimana ketika saudara kita itu suka berbohong, terutama ketika amanah dengan uang? Ya antum nasihati. Dinasihati. Ya antum cek ini, nasihatin dulu. Kalau itu sudah menjadi fenomena umum, baru kita berikan semacam tahdir, peringatan. Jangan ujuk-ujuk, ya. Apalagi baru kasus sekali dua kali. Karena apa? Karena sejelek-jeleknya Muslim di dalam sisi apapun dia itu masih ada iman. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minidh dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Itu. Apakah termasuk menghentikan kezaliman apabila kita meminta pertanggungjawaban keluarga ahli waris yang membawa uang kita, bisa diminta? Nah, ini soal seperti ini antum islah antar keluarga, duduk lebih baik. Dan kalau nggak kena, antum utamakan silaturahmi kerabat daripada uang. Karena kata Rasulullah, iyyakum wasyuha, waspadalah terhadap kikir tadi, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena itu menghancurkan umat-umat sebelum kalian, menghalalkan darah dan yang lainnya. Saya kira itu. Saya juga sudah capek, antum juga sama, dan kita ketemu di kesempatan lain yang belum jelas kapannya. Ya, oke. Dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang lebih bagus, lebih, ya, pertama AC-nya udah dingin, mic-nya udah bagus, pesertanya makin banyak, dan antum dakwah sama teman-teman, diajak tetangga kanan kiri, family, ngaji itu masya Allah Pak, mendinginkan hati, mencerahkan pikiran, merubah suasana kehidupan. Itu dari apa? Ilmu. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.